قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلوم بداية من إلى قال قيل هو Adam. Qila ini artinya dikatakan atau diriwayatkan atau dikisahkan. Beliau mengisahkan qila tentang Nabi Allah Adam. Qila huwa Adam, dia adalah Adam. Nabi Adam alaihissalam Abul Bashar, makhluk yang pertama Allah ciptakan, manusia yang pertama Allah ciptakan dan Allah tempatkan di surganya. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Adam bihi uniluhu a'lal maradib. Adam itu dengannya, dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uniluhu, aku berikan kepadanya a'lal maradib, kedudukan yang sangat tinggi. Sehingga Nabi Allah Adam alaihissalam sebagai manusia, ya Allah ciptakan daripada tin, daripada tanah. Kemudian Allah jadikan beliau makhluk yang sangat luar biasa di surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua makhluk yang ada di surga disuruh sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Malaikat-malaikat semua sujud kepada Nabi Allah Adam atas perintah Allah, kecuali satu makhluk yang enggak mau sujud kepada Nabi Allah Adam. Dia tidak ingin, enggan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ini adalah iblis laknatullah alaih, enggak mau sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Kenapa? Aba wastakbar. Dia sombong, enggak mau karena sombong. Ya, dia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ini dari api ya Allah, engkau ciptakan Adam daripada tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Makanya kalau orang yang sombong di dunia masih kalah sombongnya sama iblis. Ya, kalau sombong di dunia berarti kawannya iblis laknatullah alaihi, naudzubillah. Makanya kita dianjurkan, diperintahkan untuk selalu bersikap tawadhu, rendah diri. Ya, sehingga ada satu syair mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tawadhu kan najmi laha fin nadirin. Berendah dirilah kamu seperti bintang-bintang yang ada di langit. Dia kelihatannya, ya kalau kita lihat di air, ya, dia kelihatan di bawah, tapi sesungguhnya dia itu di atas. Itulah bintang. Jadilah kita seperti bintang, kata penyair tersebut. Walaupun kelihatannya di bawah, tapi derajat kita tinggi di atas. Nah, itu orang yang selalu tawadhu. Jangan bersombong. Wala tastakbir kal ghubar, ya kan dukhan. Ya, jangan kamu sombong seperti asap. Asap itu kelihatannya tinggi. Ya, kalau antum bakar-bakaran atau ngerokok gitu ya, kelihatan asapnya naik ke atas, tapi sampai atas hilang. Itu asap. Kalau orang sombong diibaratkan asap, tapi orang tawadhu diibaratkan oleh penyair ini sebagai bintang yang ada di langit. Walaupun kelihatannya kita melihat bintang itu dari air, kelihatan di bawah, tapi sesungguhnya dia ada di atas. Nah, ini iblis laknatullah alaih nggak mau sujud kepada Nabi Allah Adam, aba wastakbar, karena sombongnya. Dia katakan kepada Allah, engkau ciptakan aku daripada api, engkau ciptakan Adam daripada tanah ya Allah. Api lebih mulia daripada tanah. Ya, ini Nabi Allah Adam alaihissalam mendapatkan derajat tinggi berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah menitipkan kepada sulbi Nabi Allah Adam alaihissalam nura Nabiina Muhammad, cahaya Nabi kita Muhammad SAW dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sulbinya Nabi Adam alaihissalam. Makanya kenapa kok Nabi Adam itu makan buah khuldi sehingga beliau keluar daripada surga. Kalau kita menurut kacamata orang awam, mungkin Nabi Adam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi orang-orang ahli tauhid mengatakan tidak. Beliau tidak melanggar perintahnya Allah. Ya, beliau ini seorang nabi dan rasul. Seorang nabi dan rasul itu punya sifat maksum, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan dosa.
Tapi kenapa Nabi Adam makan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ini sudah takdirnya Allah. Ada yang mengatakan demikian. Ada lagi mengatakan karena Nabi Allah Adam ini punya sifat fatonah. Nabi itu punya sifat fatonah, cerdik, cerdas, bisa menjangkau apa yang belum terjadi. Sengaja Nabi Allah Adam makan buah khuldi agar cahaya Nabi Muhammad yang Allah titipkan di sulbinya bisa memberi rahmat kepada penduduk bumi, sehingga Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Nah, ini tafsir ya, atau ya tafsiran daripada orang-orang ahli tauhid ya, tidak menyalahkan Nabi Allah Adam alaihissalam, karena Nabi Adam memang seorang nabi yang dilindungi daripada perbuatan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam mempunyai derajat tinggi berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian qila huwa Nuh, dikatakan diciptakan juga dia adalah Nuh, Nabi Nuh alaihi salam, sahibus safinah, yang punya bahtera, sehingga tatkala bahteranya selesai ya dunia semuanya tenggelam kecuali yang selamat, kecuali orang, tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang ikut perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Qala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nuhun bihi yanju minal gharaq. Nuh selamat daripada al-gharaq, tenggelam, daripada tenggelam. Wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib, dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang yang berselisih, yang meninggalkan Nabi Nuh daripada keluarga dan kerabatnya. Khalafahu itu meninggalkan. Ya, karena apa? Nabi Nuh alaihissalam yang ikut di perahunya Nabi Nuh alaihissalam cuma anaknya, beberapa anaknya saja, sedangkan yang lain Kan'an tenggelam, istrinya juga tenggelam, ya, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang ada di perahu Nabi Nuh yang selamat. Kemudian qila huwa Ibrahim, diciptakan juga dia adalah Ibrahim. Qala, Allah mengatakan Ibrahim bihi taqumu hujjatu ala ubadil asnami wal kawakib. Ibrahim ya, dengan baginda Nabi Muhammad SAW hujahnya menjadi kuat ya atas penyembah berhala dan bintang-bintang, planet-planet. Karena Raja Namrud ya, dia beserta kaumnya menyembah berhala dan menyembah matahari, bulan, bintang dan lain sebagainya. Itu sesembahan daripada Raja Namrud. Bagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya, hujahnya menjadi kuat berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ya berkat kekuatan cahaya Allah, cahaya baginda Nabi Muhammad yang Allah titipkan di sulbi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena dari Nabi Adam ya, Allah titipkan nur baginda Nabi Muhammad itu di sulbinya Nabi Adam. Nabi Adam turun, kemudian ke Nabi Nuh dititipkan ke sulbinya Nabi Nuh. Titip lagi, Allah titipkan juga kepada selanjutnya, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Qila huwa Musa, kemudian dikatakan dia adalah Musa ya, Musa kalimullah. Qala, Allah Subhanahu wa taala, Musa akhuhu, Musa adalah saudaranya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin hada habibun, tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa Musa kalimun wa mukhatib, dan Nabi Allah Musa adalah kalimullah, orang yang dijuluki kalimullah adalah orang yang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa ini wal mukhatib sama ya, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ini setiap kali ingin berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau naik ke bukit Tursina. Di situ beliau berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di antara dialog beliau, apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Rabbi arini andur ilaik. Ya Allah, perlihatkan wujudmu agar aku bisa melihat dirimu ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala lan tarani, engkau tidak akan pernah bisa memandang aku wahai Musa. Walakin andur ilal jabal, tapi lihatlah ke bukit, ke gunung itu. Wa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, dan apabila gunung itu tetap di tempatnya, tidak hancur, tidak terjadi apa-apa kepada bukit itu, maka engkau akan bisa memandang aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelmakan sebagian cahayanya ke gunung tadi, apa yang terjadi? Ja'alahu dakka, maka gunung itu hancur berkeping-keping. Wasara Musa sa'iqa, maka Nabi Musa
jatuh pingsan pada waktu itu, nggak kuat dengan hijab yang Allah buka. Kata ulama itu baru satu hijab yang Allah buka, ada 70 hijab lainnya yang tidak Allah buka. Satu hijab saja Nabi Musa tidak kuat melihat cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW tatkala Isra Mi'raj, beliau bermuajahah, langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Falamma qaba qausaini aw adna, bahkan jarak antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala sejarak busur dan anak panah, bahkan lebih dekat daripada itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm. Nah, ini kemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa ini yang diajak bicara, ya Nabi yang selalu diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai pernah ada satu kisah, ya Nabi Musa ini ketemu dengan iblis. Laknatullah alaih. Kemudian ditanya iblis ini oleh Nabi Musa, wahai iblis, kenapa kok engkau tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala? Kata iblis, iya, aku lebih mulia daripada Adam. Aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, Adam Allah ciptakan daripada tanah. Api lebih mulia tentu daripada tanah, wahai Musa. Kata Nabi Musa, iya, dengan begitu kamu gak mau sujud ke Nabi Adam, kamu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Pengen gak iblis? Kata Nabi Musa, aku mintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memaafkan dan mengampuni kamu. Kata iblis mikir-mikir, ya iblis saja masih pengen dimaafkan oleh Allah, pengen diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manusia yang gak mau maafnya Allah, nggak mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih bejat daripada iblis. Laknatullah alaihi, naudzubillah. Kata iblis, baik Musa, ya tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, disampaikan apa yang jadi permintaan iblis. Kata Allah Subhanahu wa taala, baik, aku terima. Ya, taubatnya iblis, aku terima. Minta maafnya iblis kepada aku, tapi dengan satu syarat, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ya Allah, kata Nabi Musa, syaratnya cari kuburannya Nabi Adam, sujud, walaupun dia nggak sujud di surga, sujud di hadapan kuburannya Nabi Adam alaihissalam. Baik ya Allah, itu syarat yang mudah, kata Nabi Musa. Akhirnya turun Nabi Musa, kemudian disampaikan kepada iblis. Ketemu iblis, sampaikan, iblis, Allah pengen mengampuni kamu. Boleh, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan satu syarat. Apa Musa syaratnya? Gampang, gak susah syaratnya. Apa? Kamu cari kuburan Nabi Adam, sujud di hadapan kuburan Nabi Adam, ya mengkodok apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kamu berada di surga. Oh, kalau itu syaratnya Nabi Musa, biar aku dilaknat sampai yaumul kiamah, kata iblis. Na'udzubillah, karena nggak mau sujud kepada Nabi Musa, kata sombongnya kepada Nabi nggak mau sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Langsung dia katakan demikian, nggak mau sujud di hadapan Nabi Adam. Dia rela dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman. Na'udzubillah. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita manusia, banyak dosa, banyak maksiat, tapi kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, wa rahmatuka awsa'u min dunubina wa maghfiratuka awsa'u min dunubina. Rahmat dan ampunanmu ya Allah lebih luas daripada dosa-dosa kami. Allah pasti akan menerima taubatnya seorang hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali hamba itu seperti disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan selalu menerima taubatnya seorang hamba selama nyawanya belum ada di kerongkongan. Kalau sudah nyawanya sudah di sini baru taubat, gak bakal diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mumpung kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu kita pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah. Kita bertobat kepada Allah. Allah Maha Ghaffar, Maha Pengampun. Allah Maha Ghafur, Allah juga Maha Pengampun. Maka dari itu, la tayasu min rahmatillah. Janganlah kita itu putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Selama kita ada keinginan untuk bertobat kepada Allah, Allah pasti akan menerima tobat kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkat
maulid yang kita baca, kita kelak akan dibangkitkan bersama rombongannya baginda Nabi Muhammad, dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahumma fiqil lakum bitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama berzikir.